Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe karena dukungan dari teman-teman sangat membantu perkembangan channel ini agar saya bisa terus berbagi manfaat, khususnya melalui analisis saham dan pembahasan pasar modal. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan hasil investasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Hari ini saya membahas PT Black Diamond Resource dengan kode saham KOAL karena pada perdagangan terakhir saham tersebut masuk dalam trending stock, top gainer, top value, top volume, dan top frekuensi. Tonton video ini sampai habis karena memuat info dan ilmu penting untuk mengambil keputusan sebelum membeli saham KOAL. Dan analisis ini berlaku mulai perdagangan besok 12 Desember 2025 sampai menyentuh angka buy. Namun jika menyentuh angka take profit yang notabene belum menyentuh buy, maka analisis ini sudah tidak valid lagi dan perlu dilakukan analisis ulang sesuai dengan pergerakan realnya. Perlu saya sampaikan bahwa video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi sepenuhnya berada pada diri masing-masing investor. Di sini saya hanya menyampaikan analisis sebagai bahan referensi dan edukasi. Baik, mari kita masuk pada pembahasannya. Pada 2022, KOAL ini mencatat pendapatan sebesar 693 miliar, menjadi tahun dengan performa tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Laba usaha mencapai 127 miliar, menunjukkan operasi perusahaan berjalan sangat efisien dan mampu menghasilkan margin yang kuat. Laba bersih tercatat 91 miliar, mencerminkan profitabilitas yang sehat dan stabil di tengah tingginya permintaan batu bara pada periode tersebut. Secara keseluruhan, di tahun 2022 ini menjadi tahun puncak kinerja KOAL dengan pertumbuhan yang sangat solid. Memasuki 2023, pendapatan turun menjadi 679 miliar, sedikit melemah dibanding tahun sebelumnya. Laba usaha menurun signifikan ke 64 miliar, yang menandakan adanya tekanan pada margin akibat meningkatnya biaya atau turunnya harga jual batu bara. Laba bersih juga merosot menjadi 39 miliar, turun lebih dari setengahnya dari 2022. Penurunan tajam laba bersih ini mengindikasikan kombinasi pelemahan operasional dan beban tambahan yang menekan profit akhir. Secara keseluruhan di 2023 mencerminkan fase penyesuaian dengan profitabilitas yang mulai menurun. Pada 2024, pendapatan turun cukup jauh ke 486 miliar, menjadi level terendah dalam 3 tahun. Laba usaha berada di 54 miliar, lebih rendah dari 2023. Namun menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu mempertahankan keuntungan operasional meski skala usaha mengecil. Laba bersih hanya 33 miliar, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya, menandakan profitabilitas yang semakin tipis. Tahun 2024 ini mengindikasikan tekanan berlanjut dari sisi pasar maupun biaya, sehingga laba akhir berada pada kondisi yang rentan meski masih positif. Pada Q1 2025, KOAL ini membukukan pendapatan sebesar 127 miliar, turun cukup jauh dibanding kuartal sebelumnya. Laba usaha mencapai 12 miliar, menunjukkan bahwa secara operasional perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan meski penjualan melemah. Namun laba bersih hanya 5 miliar, jauh lebih kecil dibanding laba usaha, sehingga terlihat adanya tekanan dari beban non-operasional atau pajak yang menggerus profit akhir. Secara keseluruhan, Q1 ini menjadi awal tahun dengan profitabilitas yang masih tipis dan rentan. Memasuki Q2, pendapatan turun drastis menjadi 36 miliar, mencatat level terendah dalam beberapa kuartal. Meski penjualan merosot tajam, laba usaha justru meningkat menjadi 19 miliar, menandakan efisiensi biaya yang sangat kuat.
Laba bersih naik menjadi 12 miliar, menunjukkan bahwa pengendalian beban non-operasional ikut mendukung peningkatan profit. Secara keseluruhan, Q2 ini mencerminkan kinerja yang efisien dan solid meski pendapatan berada pada titik terendah. Pada Q3, pendapatan pulih signifikan menjadi 74 miliar, lebih dari 2 kali lipat dari Q2. Laba usaha tercatat 12 miliar, sedikit lebih rendah dari Q2, namun menunjukkan operasi perusahaan tetap sehat di tengah pemulihan penjualan. Laba bersih mencapai 14 miliar, menjadi yang tertinggi dalam 3 kuartal 2025, yang menandakan adanya dukungan dari beban non-operasional yang lebih ringan serta efisien yang terus terjaga. Jadi secara keseluruhan Q3 ini menunjukkan pemulihan yang semakin kuat dengan kombinasi kenaikan pendapatan dan stabilitas biaya. Selama 1 tahun terakhir ini, pergerakan harga saham Coal ini menunjukkan pola kenaikan yang sangat kuat setelah mengalami fase konsolidasi panjang sejak awal tahun hingga pertengahan tahun. Pada bulan Januari hingga April, harga bergerak stabil di rentang 30-45 di bawah 50 ya, tanpa perubahan besar. Ini menandakan periode akumulasi awal. Pada Mei hingga Agustus, harga masih relatif stagnan, tetapi volume perlahan meningkat yang memberi tanda bahwa pelaku pasar sedang mulai masuk secara bertahap. Momentum kenaikan sesungguhnya baru terlihat pada September, ketika harga berhasil melakukan breakout dari area 50 sampai 60 dan memulai uptrend yang agresif. Pada Oktober, harga menguat ke kisaran 80 hingga 90, dilanjutkan lonjakan tajam pada November hingga menyentuh area 120-an. Hingga Desember, saham ini sempat mencapai lebih dari 130 sebelum terkoreksi ringan. Secara keseluruhan, grafik harga menunjukkan pola akumulasi, markup, konsolidasi singkat, yang merupakan ciri klasik dari pergerakan saham yang sedang dikendalikan oleh big player. Dari sisi bid offer harian, tekanan antrian jual ini terlihat lebih besar dibanding antrian beli, namun harga tetap naik signifikan dalam 1 hari perdagangan. Kondisi seperti ini menandakan bahwa pembeli yang dominan sepanjang hari melakukan transaksi secara agresif dengan langsung mengeksekusi di harga offer, sehingga meskipun penjual banyak, harga tetap terdorong naik. Volume transaksi yang besar mendukung interpretasi bahwa ada minat beli yang kuat, bukan dari trader kecil, tetapi kemungkinan dari pelaku pasar yang memiliki daya dorong cukup besar untuk menyerap tekanan jual yang muncul. Dari trade book harian juga terlihat dapat disimpulkan ya, bahwasanya ini menunjukkan kurva pembelian yang mendominasi sepanjang hari dan terus meningkat hingga akhir sesi. Pembelian yang kuat menjelang penutupan perdagangan biasanya menandakan keyakinan bahwa harga masih berpotensi menguat pada hari berikutnya. Behavior seperti ini seringkali dikaitkan dengan aksi institusi atau operator saham yang menutup hari dengan posisi beli besar untuk menjaga momentum tren naik tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen jangka pendek masih sangat positif. Nah, dari broker flow 1 tahun terakhir ini memperlihatkan bahwa broker-broker seperti XL, SQ ini merupakan akumulator terbesar dalam periode ini, terutama sebelum harga melonjak tajam. Grafik aliran broker ini menunjukkan pola akumulasi stabil di bawah sebelum harga mulai naik, yang menjadi sinyal kuat bahwa kenaikan harga bukan sekedar kebetulan, melainkan digerakkan oleh pihak yang memiliki tujuan menaikkan nilai saham secara terukur. Sementara itu, beberapa broker lain seperti YP, CP, dan NI ini tampak lebih banyak melakukan distribusi pada harga tinggi. Komposisi ini menunjukkan bahwa saham Coal masih berada dalam tahap
tren bullish yang dikendalikan oleh smart money. Dalam 1 tahun terakhir ini juga broker summary memperjelaskan gambaran kepemilikan, di mana broker-broker dengan nilai beli terbesar ini merupakan pemain yang selama ini dikenal memiliki kapasitas untuk menggerakkan saham-saham tertentu. Sebaliknya, broker yang banyak menjual justru didominasi oleh broker yang seringkali merefleksikan aktivitas trader retail. Ini berarti meskipun terjadi distribusi, struktur pasar tetap mendukung tren naik karena distribusi tersebut tidak cukup kuat untuk menekan harga secara signifikan. Selama broker dominan tetap mempertahankan posisi beli, peluang lanjutan kenaikan harga masih terjaga. Sementara itu, dari data foreign domestic activity dalam 1 bulan terakhir ini menunjukkan bahwa dana asing memiliki net buy positif meski relatif kecil jika dibandingkan total perdagangan saham. Porsi asing hanya sekitar 2,48%, menandakan saham ini lebih didominasi oleh investor domestik. Meski kontribusi asing kecil, tetapi adanya net buy asing selama periode kenaikan ini menjadi sinyal tambahan bahwa sentimen terhadap saham kual ini tidak hanya positif dari pelaku lokal, tetapi juga mendapat konfirmasi dari investor asing, di mana dominasi domestik menunjukkan saham ini sensitif terhadap pergerakan operator lokal, baik positif maupun negatif. Berdasarkan seluruh analisis, mulai dari fundamental, pergerakan harga, bid offer, trade book, broker flow, broker summary, hingga aktivitas investor asing, ini dapat disimpulkan bahwa tren kual ini masih berada dalam kondisi bullish, namun sudah berada pada fase lanjutan, sehingga resiko koreksi tetap harus diperhitungkan. Oleh karena itu, harga rekomendasi beli yang paling tepat adalah di 120, karena 120 ini berada di area support kuat dan merupakan zona akumulasi pelaku besar sebelum harga mendorong ke level tertinggi. Untuk harga take profit yang paling tepat itu di 145, karena ini merupakan resisten terdekat yang berpotensi menjadi area distribusi ketika harga kembali menguji puncak. Sedangkan harga stop loss yang paling aman adalah 105, sebab jika harga turun menembus level tersebut, maka struktur bullish jangka menengah kemungkinan besar rusak dan resiko penurunan lebih dalam menjadi tinggi. Dengan demikian, rentang 120 hingga 145 memberikan peluang keuntungan ideal dengan manajemen resiko yang terukur. Sementara stop loss di 105 menjaga dari potensi kerugian besar jika tren berubah arah. Nah, itu dia analisis hari ini. Semoga menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman investor yang ingin berinvestasi di kual. Jika ada permintaan saham lain yang ingin dianalisis, silahkan tinggalkan komentar. Saya akan dengan senang hati untuk membahasnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada analisis berikutnya.